Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya Rahel Rizky. Saya Muhammad Admil Jani Rizal. Saya Vanessa. Dan saya Arman. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Ancaman terhadap Integrasi Nasional dan Strategi Ancaman di Bidang Politik. Selamat menyaksikan. Ancaman integrasi nasional di bidang politik. Ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh satu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi atau blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa atau menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Adapun contoh ancaman bidang politik luar negeri diantaranya itu yang pertama ada terorisme. Terorisme adalah aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam ataupun luar negeri. Aksi terorisme dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Paham radikal dari terorisme juga berbahaya karena dapat mengganti ideologi negara dengan ideologi yang mereka anut. Yang kedua, negara asing yang ikut campur. Ikut campurnya negara asing dalam penyelesaian negara bisa menjadi ancaman dalam bidang politik karena negara asing akan melakukan blokade politik, intimidasi dan juga provokasi untuk menekan negara lain. Ketiga, sabotase. Tujuan suatu negara melakukan sabotase terhadap negara lain adalah untuk merusak instalasi militer dan objek vital suatu negara. Hal ini berdampak buruk bagi suatu negara karena dapat mengganggu pertahanan dan juga keamanan negara, bahkan menggoyahkan integrasi nasional. Kemudian, adapun contoh ancaman bidang politik di dalam negeri, diantaranya yaitu yang pertama ada demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu bisa menjadi ancaman bidang politik. Demonstrasi tersebut merupakan perwujudan penyaluran aspirasi mereka tentang kebijakan pemerintah. Kedua, yaitu korupsi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan contoh ancaman politik dalam negeri. Tindakan KKN adalah kejahatan seseorang dalam menyalahgunakan wewenang politik untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan KKN juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Ketiga, separatisme. Separatisme adalah usaha suatu kelompok untuk memisahkan diri dari NKRI. Ancamannya bisa berbentuk perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata. Keempat, makar atau kudeta. Makar merupakan tindakan berupa pengerahan massa yang bertujuan untuk menumbangkan atau melemahkan kekuasaan pemerintahan. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang politik diantaranya 1. Mengembangkan demokrasi politik. Salah satu strategi mengatasi ancaman integrasi nasional adalah dengan mengembangkan demokrasi politik. Adanya demokrasi politik akan menguatkan sistem politik negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Demokrasi politik juga dapat memberikan ke setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan politik negara. Kedua, menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menegakkan pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa merupakan strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang politik. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintahan negara agar bisa memperkuat kepercayaan masyarakat. Tiga, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat datang dari luar negeri. Maka dari itu, penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah perpolitikan internasional, sehingga
negara-negara lain tidak mengganggu integrasi nasional karena kuatnya posisi Indonesia di politik internasional. Yang keempat, ada mengembangkan sistem politik nasional. Melakukan pengembangan terhadap sistem politik nasional dapat dilakukan sebagai strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Pengembangan sistem politik ini dilakukan berdasarkan kedudukan rakyat, demokratis, dan terbuka. Hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Yang kelima, ada mengaktifkan masyarakat sipil di arena politik. Mengikut sertakan masyarakat di area politik membuat peran masyarakat menjadi lebih besar. Dengan begitu, ancaman yang datang tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Keikutsertakan masyarakat sipil di arena politik membuat masyarakat mengetahui kegiatan perpolitikan di Indonesia. Itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.